dari sisi berita PPKM diperpanjang, sebagaimana yang kita lihat kan jumlah kasus kan saat ini sudah menurun dengan cukup drastis ya. Rumah sakit juga sudah tidak penuh lagi. Nah, kemudian memang masih ada pengetatan, mungkin mal juga masih belum terlalu ramai. Tapi kalau mengacu kepada pengalaman-pengalaman terdahulu, biasanya dalam 1-2 minggu rasa-rasanya aktivitas ekonomi akan pulih dengan cukup signifikan. Nah, jadi dari sisi kasus itu suatu perkembangan yang positif, di mana PPKM yang dilakukan ternyata mampu mengendalikan dengan cukup efektif tingkat penyebaran daripada kasus COVID. Vaksinasi juga menurut saya berjalan dengan cukup baik. Nah, itu dari dalam negeri. Kalau dari luar negeri, kami melihat bahwa tapering ini bukanlah suatu sentimen baru. Itu kan sudah diomongkan berkali-kali dari bulan-bulan sebelumnya. Oke, memang betul yang tadinya direncanakan tahun 2022 menjadi mungkin akan dipercepat di 2021 akhir. Ini kan masih suatu kemungkinan. Nah, yang kami lihat adalah saat ini pasarnya dalam kondisi over liquidity. Ya. Jadi karena quantitative easing yang berkali-kali dan dilakukan oleh banyak negara sekaligus, sekarang terjadi over likuiditas. Perbankan pun juga terjadi over likuiditas, di mana kita bisa lihat bunga deposito sekarang tidak tinggi, karena bank ketika mendapatkan simpanan masyarakat, mereka penyaluran kreditnya masih belum terlalu maksimal. Jadi supaya tidak menjadi beban terlalu tinggi, mereka memberikan bunga yang relatif rendah. Itu terjadi di banyak perbankan di seluruh dunia. Nah, jadi dengan adanya tapering ini, menurut kami memang suatu kebijakan yang seharusnya dilakukan. Kenapa? Karena likuiditasnya sekarang saat ini sangat berlebih. Kemudian yang kedua, inflasi juga cukup tinggi di negara Amerika Serikat gitu ya. Jadi memang perlu ada beberapa penyesuaian. Nah, apakah dilakukan tapering ini akan berdampak terhadap pasar modal? Kalau dari sisi saham, kalau saya perhatikan pada saat berita-berita tapering ini dimunculkan, malah yang terjadi asingnya banyak net buy. Padahal kan logikanya kalau dia tapering kan asing banyak net sell, tapi kenyataannya net buy masih terjadi di saham gitu. Nah, kalau di obligasi saya melihat bahwa itu bisa menjadi suatu sentimen negatif ya, tapi mungkin baru terjadi di sekitar kuartal 4. Tapi karena kita punya inflasi masih cukup rendah, harusnya harga obligasi masih berpeluang menguat hingga akhir tahun. Oke, ini tadi ada fenomena menarik juga kalau kita tanyakan ke Anda, instrumen investasi yang mana sih yang spesifik masih bisa memberikan return, ini malah justru terjadi net buy apapun sentimen dan juga booster maupun driver yang sedang berkembang di pasar global. Pak Rudianto ya, malah justru masuk ke pasar saham di sana. Tetapi kalau kita berbicara time horizon, pengaruh ini diperkirakan bisa berlangsung sampai kapan Pak? Dan volatilitas di pasar saham sendiri, kalau di pasar domestik akan seperti apa? Ya, kalau terhadap saham, tapering itu akan menjadi suatu sentimen negatif, tapi paling berlangsungnya menurut saya ketika dia umumkan pertama kali. Ya, jadi misalnya dia umumkan, oke, kita akan tapering saat ini 1 bulan 120 miliar US dollar per bulan, misalnya dikurangi menjadi katakan 120 menjadi 105 atau 100 gitu. Nah, jadi tergantung seberapa dalam dia akan kurangin. Kalau misalnya dia kuranginnya lebih dari 20 miliar, mungkin reaksi pasar akan cukup negatif. Tapi kalau misalnya masih kurang dari 20, misalnya dari 120 menjadi 110 atau 105 atau bahkan 100, menurut saya itu kecepatan pengurangan yang sudah diantisipasi oleh pasar. Tapi kalau dia kurangi misalnya jadi 90 atau 80, itu cukup signifikan. Ya, itu harusnya mungkin bisa menimbulkan gejolak pada pasar saham pada saat diumumkan. Nah, kalau untuk obligasi sendiri, kami melihat bahwa itu volatilitas mungkin baru akan terjadi di kuartal 4. Ya, jadi kalau setelah diumumkan di kuartal 4 mungkin akan lebih volatile, karena kalau misalnya tapering itu lebih spesifik kenanya di obligasi negara. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.